Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riksa Alambuanawati, mahasiswi dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Pasundan, Bandung, dengan nomor pokok mahasiswa 192010111. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai penulisan makalah saya yang fokusnya terhadap isu hangat yang tengah terjadi di dunia saat ini, yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina. Adapun judul yang akan dibahas pada pemaparan kali ini adalah keberadaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menghadapi konflik antara Rusia dan Ukraina. Yang pertama, latar belakang dilakukannya penulisan makalah yang terfokus pada isu hangat yang tengah terjadi saat ini antara Rusia dan Ukraina adalah karena baru-baru ini, lebih tepatnya hari Kamis kemarin tanggal 24 Februari tahun 2022, Rusia telah melakukan serangan invasi ke Ukraina. Seperti yang kita ketahui, ketegangan antara dua negara ini telah terjadi cukup lama. Akan tetapi, Vladimir Putin selaku Presiden Rusia itu beberapa bulan terakhir mengatakan bantahannya terhadap tuduhan adanya rencana Rusia yang akan menyerang Ukraina. Namun justru pada hari Kamis kemarin tanggal 24 Februari tahun 2022, Vladimir Putin, Presiden Rusia, justru mengumumkan secara langsung atau menyatakan secara langsung melalui televisi bahwa pihak negaranya, yaitu Rusia, melakukan operasi militer khusus ke wilayah negara di Ukraina, yang mana pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin tersebut dikuatkan oleh laporan-laporan dengan adanya beberapa ledakan yang terjadi di Ukraina. Nah, meskipun negara yang bertikai atau yang terlibat di dalam konflik ini hanya negara Rusia dan Ukraina, akan tetapi tidak menutup kemungkinan negara-negara lain akan ikut serta turun dan terjun langsung ke dalam konflik yang tengah terjadi antara kedua negara ini. Misalnya saja ada kemungkinan negara-negara anggota dari NATO atau North Atlantic Treaty Organization atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah Pakta Pertahanan Atlantik Utara untuk ikut serta ke dalam konflik atau pertikaian yang tengah terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dan hal tersebut tentunya dapat memicu atau dengan kata lain dapat berpotensi untuk terjadinya peperangan besar yang dapat menyebabkan kehancuran di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, dalam hal ini peran Perserikatan Bangsa-Bangsa sangat diperlukan. Atau dengan kata lain, PBB harus ikut terjun langsung turun tangan mengatasi, menengahi, sekaligus menyelesaikan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini. Mengingat bahwa apabila peperangan besar itu terjadi, kehancuran dan kekacauan di dunia tidak dapat terelakkan lagi. Maka dari itu, PBB berhak dan memang sudah sepatutnya untuk ikut terjun langsung menyelesaikan konflik yang terjadi antara kedua negara ini. Maka dari itu, saya sebagai penyusun makalah ini tertarik untuk membahas sekaligus menulis di dalam makalah tentang konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina serta bagaimana kaitannya dengan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam menghadapi konflik kedua negara ini. Kemudian selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas di dalam penulisan makalah ini. Yang pertama yaitu apa yang menyebabkan Rusia melakukan serangan invasi ke Ukraina, dan yang kedua bagaimana peran Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam menghadapi konflik antara Rusia dan Ukraina. Selanjutnya, Adapun tujuan penulisan dari makalah ini selain merupakan salah satu tugas individu pada mata kuliah organisasi internasional, penulisan makalah ini pun ditujukan untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi penyebab Rusia melakukan invasi kepada Ukraina, serta juga untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menghadapi konflik yang tengah terjadi di antara Rusia dan Ukraina.
Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu penyebab serangan invasi Rusia ke Ukraina. Meskipun hingga saat ini belum ada informasi valid mengenai sebab pasti atau penyebab pasti mengapa Rusia menginvasi Ukraina, akan tetapi berdasarkan informasi yang saya dapat, terdapat dua dugaan kuat yang diduga hal ini menjadi penyebab Rusia menginvasi Ukraina. Kedua hal tersebut diantaranya yang pertama adalah perebutan wilayah Crimea. Wilayah Crimea ini merupakan semenanjung atau yang biasa dikenal dan disebut dengan Pulau Crimea. Pulau atau semenanjung Crimea ini lebih tepatnya berada di bagian timur negara Ukraina. Nah, sebenarnya ketegangan yang terjadi antara kedua negara ini, Rusia dan Ukraina, telah terjadi sejak lama. Dan salah satu penyebabnya itu adalah perebutan wilayah Crimea ini. Kemudian dugaan kuat penyebab yang kedua adalah pernyataan Ukraina atas keinginannya untuk bergabung menjadi anggota NATO atau North Atlantic Treaty Organization yang dalam bahasa Indonesianya adalah Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Pernyataan Ukraina atas keinginannya untuk bergabung menjadi anggota NATO tentu saja memicu amarah Rusia. Bagaimana tidak? Karena Rusia sudah menganggap Ukraina itu merupakan bangsa yang serumpun dengan negaranya. Dan Rusia juga telah menganggap Rusia ini memiliki latar belakang serta sejarah yang sama dengan Rusia. Selain itu, Rusia juga telah menganggap bahwa Ukraina itu sebuah kesatuan dengan negaranya, yaitu Rusia. Jadi Rusia menganggap bahwa Rusia dan Ukraina merupakan sebuah kesatuan karena memiliki latar belakang dan sejarah yang sama. Meskipun saat ini Rusia dan Ukraina sudah menjadi negara masing-masing yang memiliki kedaulatan. Sedangkan NATO sejak awal didirikannya itu memiliki tujuan utama untuk menyatukan dan menguatkan basis militer negara-negara barat sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan invasi Uni Soviet terhadap negara-negara sekutunya, yang di mana salah satu negara anggota sekaligus pendiri NATO itu adalah Amerika Serikat. Sehingga bagaimana Rusia tidak ingin Ukraina bergabung dengan NATO, sedangkan NATO yang sejak didirikannya memiliki tujuan utama untuk memperkuat basis militer karena sebagai upaya untuk pertahanan mereka atas kemungkinan invasi yang dilakukan oleh Uni Soviet pada masa itu. Dan seperti yang kita tahu bahwa Rusia dan Amerika merupakan rival abadi bahkan hingga saat ini. Oleh karena itu, Rusia tidak menginginkan Ukraina untuk masuk menjadi anggota atau menjadi bagian dari NATO karena Rusia tidak ingin ada moncong senjata di halaman rumahnya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu adalah peran PBB dalam menghadapi konflik antara Rusia dan Ukraina. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan yang kedua ini, alangkah lebih baiknya saya akan menginformasikan sedikitnya mengenai PBB. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang bersifat global yang didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Sir Winston Churchill di San Francisco, California, Amerika Serikat. Dan berdasarkan informasi serta data yang didapat, hingga saat ini Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu telah menaungi sedikitnya 193 negara di dunia. Atau dengan kata lain, hingga saat ini PBB telah memiliki 193 negara anggota. Nah, adapun latar belakang didirikannya PBB ini, karena saat itu Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Sir Winston Churchill ini melakukan pertemuan di atas kapal Augusta yang sedang berlayar di Laut Atlantik. Kemudian mereka membahas mengenai peperangan besar di dunia yang telah terjadi sebanyak 2 kali atau yang lebih dikenal oleh kita itu disebut dengan Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kemudian mereka
memiliki ide untuk memprakarsai berdirinya PBB ini dengan alasan ingin menjaga atau ingin menciptakan sekaligus menjaga keamanan dan perdamaian dunia internasional. Maka dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa ini atau PBB ini pada tanggal 24 Oktober 1945 dengan tujuan utamanya adalah menciptakan dan menjaga keamanan serta perdamaian dunia internasional. Baik, kita kembali ke dalam pembahasan yang kedua. Bagaimana peran PBB dalam menghadapi konflik antara Rusia dan Ukraina? Sebenarnya langkah PBB dalam menghadapi konflik kedua negara ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang salah satunya adalah jalur diplomasi, jalur militer, dan sanksi. Jalur diplomasi yang dimaksud adalah dengan memberikan pemutusan hubungan. Pemutusan hubungan di sini maksudnya adalah pemutusan hubungan-hubungan misalnya dalam bidang ekonomi dan bidang diplomatik. Kemudian PBB juga berhak untuk melakukan tindakan selanjutnya setelah setelah jalur diplomasi dilakukan dan masih belum cukup atau bahkan dianggap gagal, PBB ini berhak menentukan tindakan selanjutnya dengan menempuh jalur militer dengan mengarahkan seluruh angkatan udara, laut, atau daratnya. Dan selain itu juga PBB berhak untuk memberikan sanksi terhadap negara yang tengah berkonflik saat ini. Seperti contohnya, Rusia telah mendapatkan sanksi blokade ekonomi dari negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia, dan Uni Eropa. Namun hingga saat ini, berdasarkan informasi yang didapat, Dewan Keamanan PBB ini masih terus berupaya untuk melakukan penyelesaian masalah melalui jalur diplomasi, yang mana diharapkan jalur diplomasi ini dapat memberikan atau dapat membuahkan hasil yang baik, yaitu penyelesaian masalah atau penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina ini secara damai. Selanjutnya, selain itu, PBB melalui sekjennya, yaitu Antonio Guterres, telah menghimbau, bahkan terkesan memerintahkan pemerintah Rusia untuk menarik kembali pasukan militernya dari wilayah Ukraina. Seperti yang dikatakan oleh Antonio Guterres, sekjen PBB, Presiden Putin atas nama kemanusiaan, tarik balik pasukan Anda ke Rusia. Akan tetapi dengan begitu, justru malah muncul statement atau pernyataan dari Vladimir Putin selaku Presiden Rusia untuk bagaimana beliau memperingatkan negara-negara lain untuk tidak ikut campur terhadap urusannya saat ini dengan Ukraina. Vladimir Putin selaku Presiden Rusia mengatakan, jika Anda ikut campur, Anda akan menghadapi konsekuensi yang lebih besar daripada yang pernah Anda hadapi dalam sejarah. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan pemaparan materi, meskipun tidak terlalu banyak, namun dapat ditarik kesimpulannya bahwa ketegangan yang terjadi antara dua negara, Rusia dan Ukraina ini tidak hanya terjadi saat Rusia menginvasi Ukraina, akan tetapi justru ketegangan bahkan konflik antara kedua negara ini telah terjadi cukup lama dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun-tahun lalu. Meskipun belum ada informasi yang valid yang menyatakan bahwa penyebab pasti dari serangan invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina baru-baru ini, lebih tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022 itu. Namun berdasarkan informasi yang saya dapat, ada dua dugaan terkuat yang menjadi penyebab Rusia menginvasi Ukraina. Yang pertama itu karena adanya persoalan perebutan wilayah Crimea, dan yang kedua itu adalah kemarahan Rusia terhadap pernyataan Ukraina yang ingin bergabung atau ingin menjadi bagian dari North Atlantic Treaty Organization atau NATO, yang dalam bahasa Indonesianya Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Nah,
pertikaian atau konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini tidak menutup kemungkinan bagi negara-negara lain untuk ikut serta turun, bahkan terjun langsung ikut ke dalam konflik antara kedua negara ini, seperti halnya memungkinkan saja negara-negara anggota NATO untuk seperti Amerika Serikat contohnya untuk ikut terjun langsung turun ke dalam konflik yang tengah terjadi antara Rusia dan Ukraina. Dan hal ini pun tentu dapat berpotensi untuk terjadinya peperangan besar yang merugikan bahkan menghancurkan berbagai belahan di dunia. Oleh karena itu, PBB dalam hal ini berperan untuk menengahi atau berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara kedua negara anggotanya, yaitu Rusia dan Ukraina. Namun hingga saat ini, berdasarkan informasi yang didapat, PBB melalui Dewan Keamanannya masih terus berupaya untuk melakukan penyelesaian masalah atau penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina melalui jalur diplomasi yang diharapkan pada akhirnya konflik antara kedua negara ini dapat diselesaikan secara damai. Namun meskipun begitu, apabila jalur yang ditempuh ini belum mencukupi atau bahkan dapat dikatakan gagal, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mempunyai hak penuh atau dengan kata lain berhak untuk menentukan tindakan apa yang selanjutnya akan dilakukan dalam rangka upaya penyelesaian konflik antara negara Rusia dan negara Ukraina, yang salah satunya adalah dengan mengerahkan anggota angkatan udara, laut maupun darat. Baik, sekian dari saya atas pemaparan penulisan makalah saya. Mohon maaf apabila masih ada dan bahkan banyak kekurangan serta kesalahannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.